komputer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Oke. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kajian ya sebagian bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan berbagai library, terus juga helper, terus juga mungkin JavaScript atau aset secara umum, dan juga ya ini ya apa misalnya library yang bisa kita download gitu ya pakai Composer tuh seperti apa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini coba kita lihat dulu. Jadi caranya adalah pertama-tama saya sudah membuka istilahnya tuh apa template CI 3.1.11 ya. Terus saya ekstrak kayak biasa aja begini. Terus setelah itu di rename aja ini. Nah, di rename. Tidak ada yang diubah secara umum ya. Secara umum tidak ada yang diubah. Konfigurator dan lain sebagainya. Jadi ini kalau kita jalankan kan seperti ini, ya pasti yang jalan adalah apa? Yang welcome itu, controller welcome. Betul? Halo? Ya, Pak. Nah, tapi di sini saya sudah coba membuat sebuah controller namanya C1. Nah, namanya C1. Ini yang mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana caranya kita menggabungkan berbagai library, library, helper ya. Terus juga aset ya secara umum seperti itu. Yang pertama nih CI ya seperti biasa di controller, extend dari CI controller ini bikin sendiri aja. Terus di sini ya ada berbagai yang di load, tapi saya ingin membahasnya satu demi satu dulu. Yang pertama ya ada indeksnya ini tes. Jadi kalau kita panggil pastinya kalau di sini langsung ini berarti kan apa nih index gitu ya .php/ci C1 sorry. Controllernya namanya C1. Nah, sehingga yang akan dijalankan pertama-tama adalah si metode indeks ini. Adik-adik semua paham sampai di sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Nah, terus di sini sahabat sebuah helper. Nah, adik-adik semua, salah satu kelebihan dari kita melakukan programming di CodeIgniter itu atau di framework PHP secara umum adalah karena kita memungkinkan untuk memanfaatkan helper dan library yang ada di CodeIgniter itu ya. Di framework itu. Nah, apa sih ciri utamanya bedanya antara helper sama library gitu ya? Helper sama library. Ya bedanya adalah kalau helper itu wujudnya berupa fungsi. Sekali lagi, kalau helper wujudnya berupa fungsi, kalau library itu wujudnya berupa kelas. Nah, sebenarnya beberapa kesempatan yang lalu kita pernah mencoba memanggil library, contohnya adalah untuk database. Kita ngeload this load library database. Betul? Ada semua masih ingat? Betul, Pak. Dengan kita ngeload library database, nanti kita langsung punya ya $db ya, this db ya, si db ini yang memiliki metode-metode dari database. Terus kita juga pernah menggunakan helper sebenarnya. Helper yang namanya URL. Masih ingat ada di semua? Halo? URL? Halo? Apakah suara saya terdengar? Helper Ya, Pak, URL? dengar, Pak. Ya, helper URL masih ingat? Kemarin tujuannya buat apa kalau kita mau nge-load helper yang namanya URL? Buat manggil fungsi apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Untuk tahu URL lokal, Pak. Oh, iya, nama fungsinya apa? Kemarin kan kita manfaatkan tuh. Nama fungsinya apa? Base URL. Betul, base URL sama ada lagi apa tuh? Site URL, sama ada lagi Anchor, ya kan? Iya, Anchor. Nah, itu adalah 3 helper atau istilahnya 3 fungsi yang kita bisa manfaatkan kalau kita udah ngeload helper yang namanya URL. Paham nggak dari semua? Paham, Pak. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah gimana kalau kita mau bikin fungsi sendiri, bikin helper sendiri. Paham ya dari semua ya? Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, oleh karena itulah adik-adik untuk bisa membuat helper sendiri, adik-adik harus fokus di sini nih. Nanti tenang aja, nggak usah terlalu dihafal-hafalkan, nanti kan ini saya share juga, kan udah saya share juga itu ya. Itu ada di application, ya di application ada folder namanya helpers. Halo, kelihatan ada semua? Lihat, Pak. Ya. Nah, disinilah kita letakkan
fungsi atau deklarasi fungsi dari helper milik kita sendiri atau helper buatan kita sendiri. Ini kebetulan udah saya buka nih ya. Contohnya saya bikin fungsi sederhana aja di my own helper ya. Nama fungsinya namanya uji. Kelihatan Kak dari semua? Halo? Kelihatan, Pak. Cuma ini aja sih, sederhana aja. Ngeprint helper berupa fungsi bernama uji dijalankan. Aksinya cuma menambah 100 dari sesuatu yang menjadi inputnya. Defaultnya variabelnya adalah kosong ya. Tapi kalau ada isinya akan ditambah 100. Kayak gitu tuh. Itu yang di return. Ini ingat, tadi disimpannya di mana? Di folder helpers. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini juga penting nih supaya apa? Menjadikan dia tidak bisa diakses secara langsung di luar lingkungan code igniter. Dan ini juga mungkin kita cek ya. Oh, ini sih function access. Tadi ini saya itu ya, mungkin uji gitu ya. Untuk ngecek apakah si fungsi uji ini sudah ada atau belum ya. Kalau nggak ada ya deklarasikan gitu. Kalau ada ya nggak usah, kan nggak perlu 2 kali gitu. Karena bisa aja beberapa fungsi itu dideklarasikan di beberapa helper misalkan kayak gitu ya, supaya tidak double-double ya seperti ini. Ada yang ngerti sampai sini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi ini kita bikin fungsi sendiri kan, betul? Iya, Pak. Nah, supaya ini bisa dijalankan tadi, simpenlah ini, ingat nih, pokoknya kayak begini, strukturnya ini bisa diganti-ganti sama adik-adik. Nanti kalau mau bikin fungsi yang baru, copy aja ini, terus kasih nama fungsinya, kalau fungsinya belum ada, kasih deklarasinya kayak gini ya. Nah, setelah itu adik-adik nanti bisa manggil di sini. Nah, ini contohnya manggil fungsi helper. Kebetulan di sini langsung nge-echo aja di situ, nggak manggil view sama sekali sih. Jadi di sini manggil fungsi helper. Uji 7, berarti nanti X-nya akan bernilai 7 tambah 100. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi yang dicetak adalah nanti adalah 107. Nah, itu gimana cara manggilnya? Ya berarti di sini C1 manggil apa namanya? Helper ya. Manggil apa? Fungsi helper ya. Nah, manggil fungsi helper. Ini nama metodenya. Ini tadi udah saya panggil makanya kesimpan. Tuh. Betulkah ada di semua? Halo? Betul, Pak. Jadi ini adalah ilustrasi gimana caranya mau bikin helper baru supaya bisa dipanggil di lingkungan code igniter. Sekali lagi saya ulangi, pokoknya strukturnya harus seperti ini, nih ya. Nih seperti ini, seperti itu. Nah, nih gini ya. Ini supaya tidak double. Apakah kalau nggak pakai ini nggak bisa? Bisa sih, tapi nanti takutnya ngeloadnya lebih daripada kebutuhan lah gitu ya. Kalau mau bikin fungsi yang lain ya silahkan dibikin lagi. Nah, bisa helpernya bisa banyak gitu. Bisa aja kan misalkan tentang matematik misalkan atau tentang statistik gitu, tentang apapun bisa bikin ini ya. Paham ada di semua? Halo? Paham, Pak. Oke, kayak gitu. Itu adalah untuk yang memanggil helper. Nah, tapi ingat itu harus di-load dulu di sini. Kebayang ya? Tuh. This load helper, my own helper. My own helper itu lebih kepada nama filenya, tapi jangan disebutin PHP-nya. Kebayang? Kebayang, Pak. Maka semua yang ada di my own helper nanti jadi bisa dipanggil. Helper itu wujudnya fungsi. Paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah ini manggil metode atau library. Ya, ini juga sudah saya buatkan. Kalau library wujudnya berarti dia berupa kelas. Berarti dia berupa kelas. Ya, kayak gitu, berupa kelas. Nih, contohnya nih, my own library sudah saya buat. Kelasnya my own library ada satu fungsinya sederhana aja lah, menyapa, cuma ngetik echo lah, hey gitu doang lah. Yang jelas kalau udah bisa manggil ini berarti adik-adik bisa memanggil beragam metode apapun dari sebuah kelas yang dinyatakan sebagai library. Paham dari semua, halo? Paham, Pak. Nah, ya. Nah, kayak gini. Oke, ternyata coba kita lihat ya di C1 di sini. Tuh. Jangan lupa, adik-adik harus ngapain? Ngeload. Karena ini library, maka yang di-load adalah library. Sebutin nama file atau nama kelas. Nah, ingat ya. Supaya rapi juga ya, memang disarankan di sini nama kelasnya sama dengan nama filenya. Dan jangan perlu ada .php-nya. Tapi ini yang jelas dipanggil ini adalah sebenarnya adalah nama filenya. Paham?
Paham, Pak. Nah, sehingga pas nanti dipanggil gini, this my own library, menyapa. Jadi kalau ini buktinya beneran bisa kepanggil dan nggak error ya, kita coba manggil apa tuh? Manggil method library. Jadi manggil sebuah metode di library. Betul kan? Berarti ini fungsi menyapanya udah dipanggil dari kelas yang namanya adalah apa? Nama kelasnya tadi adalah my own library. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi ingat, nyimpen ini harus di mana, Dek? Di folder yang namanya apa? Per. Libraries. Libraries. Library. Iya, Pak. Ya, mohon maaf ya. Libraries. Tadi saya belum menyampaikan mungkin. Nah, harus ada di situ. Ada kan? myownlibrary.php ada? Halo? Ada, Pak. Yang saya buka tuh tadi ini. Jadi kalau helpers simpennya di helpers, kalau library simpennya di libraries. Paham? Paham, Pak. Nah, oke. Nah, kayak begitu. Sampai di sini paham ya? Ngerti ya semuanya? Ada pertanyaan nggak? Insya Allah paham, Pak. Oke, Dari bagus. saya tidak ada. Bagus. Alhamdulillah. Saya lanjut lagi. Udah manggil library udah, selanjutnya adalah manggil bootstrap. Nah, ini mungkin beberapa udah pada ada yang tahu. Ya, ini tekniknya sebenarnya macam-macam. Ini salah satu di antaranya yang bisa kita gunakan. Yang jelas kalau bootstrap itu wujudnya kan berupa apa? JavaScript kan? Benar nggak? Halo? Iya, Pak. JavaScript. Nah, di sini perhatikan ada semua ya. Saya punya sebuah halaman view yang pakai bootstrap. Ya berarti ada harus menyertakan apa? JavaScript-nya. Ya kan ada bootstrap CSS untuk CSS-nya, sama jQuery.js-nya, sama bootstrap.js-nya. Betul nggak? Kan 3 komponen itu kan? Iya nggak? Iya, Pak. Ya selain juga bisa juga sih secara online bisa, tapi kalau saya ini ya udah saya download aja deh bootstrap-nya. Mungkin masih versi yang lama ya 3.7. Tapi yang baru juga sama aja kayak gitu juga. Bagaimana nih supaya bootstrap bisa dipanggil kayak begini? Nah, ada di semua. Kalau bootstrap biasanya kita letakkannya adalah di directory root-nya. Ya, ini contoh kan CI 311 helper lib asset ya. Biasanya ini diletakkan di bawah htdoc, tapi saya kan memang di bawah 2021 ya, htdoc 2021. Tapi kalau yang ada mungkin bisa juga nih htdoc langsung inilah ya nama aplikasi CI-nya. Nah, di sini saya bikin namanya folder asetku. Kelihatan nggak asetku? Halo? Iya, Pak. Jadi Iya, asetku Pak. ini adalah tempat buat nyimpen berbagai dokumen ya. Kenapa kok disimpannya di dalam atau di istilahnya directory root-nya, directory utamanya CCI 311 helper itu ya supaya tidak terlalu panjang path-nya. Karena beberapa ada juga yang menyatakan bahwa ada batasan panjang itu takutnya kalau di dalam application itu terlalu dalam dan umumnya biasanya adalah di directory ini. Contohnya ini saya bikin asetku. Nah, beberapa yang terkait dengan aset, misalkan ada deh punya apa tuh? Folder buat nge-upload file, paham? Upload gambar gitu. Nah, itu biasanya disimpannya di sini. Ngerti? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Nah, di sini contohnya saya meletakkan bootstrap. Kelihatan nggak nih? Iya, Pak, kelihatan. Pak. Bootstrap. Bootstrap 3.7 hasil downloadan ini. Ya tentunya kita tahu ya, CSS-nya ini. Untuk bootstrap CSS-nya ada di sini. Terus untuk yang JavaScript jQuery-nya ada di sini, jQuery-nya itu sama bootstrap.js-nya. JavaScript-nya ada 2 di sini. Nah, berarti itu yang mau kita akses. Tapi yang jelas itu diletakkan di root-nya, terus disimpan di asetku. Dan tentunya adik-adik kalau cara memanggilnya silakan saja. Manakah itu tadi? Ini ya. Tinggal di sini nih, yang penting nih. Nih ya. Bikin seperti ini. Nah, base URL asetku tuh langsung ya. Bootstrap 3.7 ini. Nah, bootstrap CSS. Tuh CSS-nya ini jQuery-nya ini bootstrap-nya. Sehingga kalau ini saya coba panggil, yang manggil bootstrap nih, manggil bootstrap tuh terbukti jalan kan bootstrap-nya ya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau bootstrap-nya ngaco kan nggak mungkin jalan ya. Kan coba nih. Tuh kan jadi biasa aja, ya nggak? Iya, Pak. Tapi kalau ini benar, ya insya Allah berarti udah jalan. Paham ada di semua? Paham, Pak. Jadi tadi simpennya di mana? Di root ya. Paham ya? Di root. Di root, bikin aja folder, apalah biasanya sih assets gitu tuh, assets. Tapi saya sengaja dibedain begini supaya apa? Supaya menyatakan bahwa sebenarnya ini tuh
bisa kita ganti-ganti terserah kita gitu. Tapi kalau mau diganti assets juga boleh sih. Tapi kan kalau begini kelihatan banget ya bahwa ini tuh bikinan kita, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau aset takutnya nanti jangan-jangan merasa apa? Itu udah template-nya dari CodeIgniter. Kan bukan. Paham ya? Paham, Pak. Oke, bagus. Pak. Oke, Bootstrap udah. Yang selanjutnya lagi saya mau bahas tentang yang grafik. Ingat, grafik juga kan pada dasarnya sama aja kayak apa? Sama aja kayak Bootstrap tadi. Dia kan JS kan? JavaScript kan? Ingat nggak Push Chart itu? Halo? Iya, Pak. Nah, Push Chart itu kan .js. Berarti paling pas disimpan di mana? Di asset, di helper, apa di libraries? Di aset, Pak. Di aset juga ya, di asetku juga bikinin aja satu folder untuk library-nya FSC. Kalau ada tadi ingat nih, bisa dilihat di sini nih di C3 CI 311 helper ada asetku di situ. Ada Bootstrap, ada juga nih Pustaka FSC. Kelihatan nggak? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Nah, ini nih ada aset di sini. Nah, ini bisa kan kayak gini aset gini ya. Ada JavaScript-nya. Nah, ini ya. JavaScript-nya, themes-nya sama ini untuk Push Chart library-nya. Sehingga kalau sudah, coba aja kita panggil lagi. Nah, di sini kebetulan fungsinya juga manggil nih. Manggil grafik gini. Load view gitu ya. Manggil view yang ada grafik dalamnya. Grafik sederhana aja yang masih statis sih di sini ya, statis begini. Yang paling pernah saya sampaikan yang dulu. Kita coba manggil grafik. Manggil grafik. Kelihatan ada semua grafiknya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ya. Yang jelas adalah udah muncul grafiknya. Nah, gitu ya. Itu manggil grafik. Selanjutnya lagi nih, saya mau menjelaskan lagi adalah gimana kalau kita mau manggil bikin PDF. Kemarin kan udah belajar PDF kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, gimana tuh PDF? Masih ingat nggak PDF itu wujudnya apa? Wujudnya kan kelas ya? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, kalau wujudnya kelas, kalau mau inget kayak kemarin kayak gini nih, sorry. Nah, nih tuh kan dia new. Nah, kalau new gini berarti kelas nih, FPDF. Ini apa namanya? Milimeter, terus L ini teh apa ya yang lalu ya? Ini ukurannya letter lah pokoknya ya. Agak lupa ya. Pokoknya bisa diatur lah ini ya. Propertinya ada ini. L itu landscape sebenarnya ya. P itu portrait ya gitu. Terus nambah ya ini biasa aja kayak begini kemarin udah pernah. Tapi pertanyaan gimana nih supaya PDF ini bisa dipanggil? Nah, tekniknya begini ada di semua. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah ini supaya agak beda dengan yang tadi ya. Ya kan mirip-mirip seperti library sebenarnya. Jadi nih PDF-nya kita simpan di sini deh. Nih, kita simpan di application. Di application ada third party. Halo, ada semua kelihatan? Iya, Pak, kelihatan. Third party. Nah, third party ini udah ada, jangan bikin sendiri. Udah ada di CI-nya. Ya, udah ada. Nah, disitulah EPDF-nya saya letakkan. Kelihatan nggak tuh EPDF? Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. EPDF-nya di sini. Ini EPDF-nya. Tuh EPDF-nya. Nih epdf.php-nya ada gitu ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, terus kok nggak di library? Nah, ternyata kita bisa juga melakukan aksi sebagai berikut nih. Si epdf itu adanya di third party. Tapi selain itu juga kita bikin sebuah istilahnya apa ya? Library ya. Namanya PDF-ku nih. PDF_ku. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, isinya kayak gimana? Ya, isinya sederhana aja sebenarnya, ngepassing aja sih sebenarnya. Coba kita lihat, udah saya buatkan di sini PDF-ku. Nah, lihat cuma begini aja sih, ya. Jadi PDF-ku kelas terus mengkonstruk, manggil ya, konstruk berarti ini kan apa? Konstruktornya kan? Konstruktornya terus include one spat-nya third party itu lihat ya. Third party kayak begini, epdf 182. Nah, ambillah kelas epdf-nya. Udah kayak begini. Maka nanti si kelas epdf-nya bisa dipanggil. Halo, ada di semua? Iya, Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, jangan lupa di sini juga ada harus manggil apa? Library PDF-ku. Kebayang?
Bayang, Pak. Ya. Nah, contoh pemanggilannya adalah saya panggil EPDF ya, tapi manggilnya di dalam view aja. PDF. Nah, view-nya ternyata ya yang tadi udah saya tampilkan. Gini ya, bikin objek baru namanya $PDF ya dari kelas EPDF ya, landscape, milimeter unitnya, ukuran kertasnya letter, tambah halaman, terus nulis aja lah biasa gitu ya, EPDF dipanggil. Terus ada sebuah tabel sederhana lah kayak gitu. Kalau udah, ya udah gitu aja. Nah, seperti apa tampilannya? Jadi tampilannya adalah manggil coba manggil EPDF. Nih, manggil EPDF. Tuh, udah saya panggil. Tuh, bisa nggak kebuka nggak tuh EPDF-nya? EPDF-nya terbentuk nggak? Bentuk, Pak. Ngerti ya, ada semua? Coba, ada yang bisa menjelaskan bagaimana supaya EPDF ini tadi bisa dipanggil kelas-kelasnya? Metode-metodenya, sorry, maaf. Ayo, siapa? Dapat poin. Loh. Maaf, Pak, metode-metodenya, Pak. Iya, ini kan udah sampai bisa manggil metode-metode EPDF ini. Ini buktinya tuh. Ya, ini kan pakai- metode add page, set font, cell, set font. Ini kan metode-metode EPDF semua kan? Jelasin aja apa yang tadi saya ceritain. Gimana? Harus ngapain dulu? Yang Kamu siapa namanya? Punten. saya Aldo, Pak. Oke, Aldo, Sokomahado. Jadi ini kita punya nih EPDF udah download, terus diapain? Terus ini, Pak, buat apa? Fungsi FPDF-nya ini, Pak. Metode FPDF-nya, Pak. Yang buat gimana ngejelasinnya ya? Ya, folder downloadan EPDF-nya disimpan di mana dulu? Di third party, Pak. Oke, di third party ada di application ya. Application, third party. Application, third party, simpan hasil downloadan FPDF. EPDF-nya di situ, betul? 82. Iya. Terus habis itu Terus kita ke ngebuat library, di bikin library passingnya, ya kan? Ya, Apapun di PDF bebas itu. namanya, betul. Terus habis itu bikin konstruktor dari kelas buatan kita itu yang nge-load si EPDF-nya itu, betul? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, gitu aja sih sebenarnya. Nih, tuh kan menginclude dan cukup sekali aja. Include once, terus kasih app path-nya, application path-nya, third party, ini kan di concat aja ya, third party EPDF 182. Tapi ya sampai ke kelas EPDF-nya, epdf.php. Kalau ini udah dibikin, jangan lupa ngeload di sini. Ya, dia yang mau make pokoknya ya. Nih, this load library ya, karena disimpannya di library kan si PDF-ku. Kalau udah begini mah aman. Sewaktu-waktu kita memanggil sebuah view, ini manggil view, tiba-tiba di dalam view-nya itu ada butuh fungsi-fungsi EPDF, ya udah bikin objek EPDF. Nah, ini namanya PDF nih objeknya, kelasnya dari EPDF. Ya, kalau tadi nggak terintegrasi kan ini nggak bakal bisa dipanggil. Ya, ini manggil fungsinya, udah beres jadi. Paham ya semua? Halo? Paham, Pak. Oke, bagus. Nah, yang terakhir, jadi singkatkan tuh, saya mungkin setengah jam aja nih. Fungsi yang terakhir adalah gimana caranya kita bisa manggil spreadsheet yang kemarin. Betul ya? Ada di semua ya? Halo? Iya, Pak. Spreadsheet kan itu kelas juga ya nggak? Berarti mirip kayak library juga kan? Iya, Pak. Cuma ini spreadsheet ini adalah kelas yang itu, karena gini, sebelum spreadsheet ini ada namanya PHP Excel 1.8. Tapi kayaknya sekarang untuk apa namanya PHP 7 ke atas sudah nggak support lagi ya. Makanya ada nih spreadsheet. Tapi kemarin ingat kan spreadsheet itu harus kita download pakai Composer. Masih ingat? Masih ingat, Pak. Pakai Composer. Nanti kita download dapat tuh yang namanya Pendor gitu kan. Folder Pendor. Masih ingat? Nih, kalau enggak Dede lihat aja yang kemarin nih. Yang kemarin 2021. Nih, waktu kita belajar spreadsheet ini, kan dapat nih Pendor, Composer log sama Composer JSON. Itu yang akan kita dapatkan. Tapi jangan lupa download dulu apanya? Download dulu komposernya, install dulu komposernya ya, paham ya? Iya, Pak. Terus habis itu ya bisa kita jalankan require PHP spread. Nah, kalau lupa-lupa sih cari aja nih PHP spreadsheet ya, PHP spreadsheet ya, download. Nah,
Jadi PHP spreadsheet download itu harus pakai itu ya, apa namanya? Pakai Composer. Coba ini udah pernah saya buka, apakah benar ini? Oke. Oke, coba kita lihat. Oh, ini mah ya PHP spreadsheet ini. Nih ya. Tinggal Adik-adik harus apa? Download Composer, terus habis itu di CMD ketikin ini. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Tapi jangan lupa juga apa? Disimpan di folder tertentu dulu gitu. Ya bisa juga Dedek masuk aja ke yang tadi, ke folder root-nya dari si aplikasi CodeIgniter-nya bisa. Ya tadi juga udah saya coba lakukan sih ini ya. Tadi sih udah kehapus tapi ya udah kehapus. Oke, pokoknya buka Composer. Buka CMD. Ya kalau mau ngecek Composernya udah ada atau belum, ya silahkan diketik aja Composer gini udah ada belum. Nah, kalau gini kan udah ada, bener nggak? Halo? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya habis itu download lagi aja, download gini nih. Nih, PHP bukan. Ini nih ya. Composer require PHP Office, PHP spreadsheet. Nah, kayak begini. Nanti kita akan mendapatkan satu folder sih sebenarnya. Satu folder vendor, Composer, JSON, Composer log ini. Nah, itu tuh. Nah, saya juga sih tadi sempat download, tapi ya saya pakai yang lama juga nggak apa-apa sih. Ini dapat ini ya, Composer, dapat dan lain sebagainya. Jadi bisa juga nih. Yang saya lakukan adalah yang ini, saya copy nih. Ini saya copy gitu ya. Terus disimpannya di mana? Disimpannya tadi saya nyimpannya kayaknya di asetku deh. Di asetku. Nah, ini nih. Ada ya, PHP spreadsheet ada ya? Halo? Iya, Pak, ada, Pak. Dalamnya apa? Dalamnya hasil download dari si PHP spreadsheet yang lewat Composer tadi. Ini isinya. Di dalam kan ada autoload-nya. Ya pokoknya ada PHP Office ininya macam-macam lah. Nih PHP spreadsheet-nya ada nih. Tuh ya. Ini source-nya ada tuh ya. Nih. Tuh. Ini pokoknya banyak lah. Nih. Ini. Ada yang buat nulis juga, ada yang buat ngebuka dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan. Habis udah download, terus kita kemana? Sekarang ini udah ada. Ya selanjutnya adalah di sini di controller ya kita gini lakukan load library dari PHP spreadsheet-nya. Require gitu ya titik asetku. Nah, karena saya tadi di asetku ya. PHP spreadsheet. Nah, ini terserah nih. Sampai ini sebenarnya terserah ada deh path-nya mau di mana ya, tapi jangan panjang-panjang. Terus di sini vendor autoload.php, ambil itu. Karena saya mau ngebaca doang, ya udah use PHP Office, PHP spreadsheet tadi udah dicek kan sampai ke folder dalamnya nih, spreadsheet ini. Nah, ambil ke situ. Udah. Nah, setelah itu dilakukan adik-adik ya di sini bisa manggil spreadsheet v.xlsx. Isinya kayak gimana? Sederhana aja kayak gini isinya. Nah, karena kita udah tahu nih, udah bisa memanfaatkan kelas atau library PHP spreadsheet, ya udah bikin aja kelas XLSX-nya sebagai reader-nya new begini. Dah. Terus habis itu ngeload. Nah, ini juga tadi saya nyimpen dokumen Excel-nya ada di mana tadi? Di asetku juga saya simpen. Tapi di folder yang satunya lagi. Nah, ini kan ada asetku, ada ini library-nya, ini dokumen-dokumennya. Nanti mungkin kalau gambar-gambar ada juga, bikin aja folder di sini, gambar gitu misalkan. Images gitu misalkan, atau upload dan lain sebagainya. Nah, udah seperti ini, udah, ya ini cuma ngebaca aja sih. Ini pernah kita lakukan juga yang lalu. Pokoknya, malah itu ya. Kemana sih? Oh ini, udah dibuka nih. Nih, isinya kayak gini nih. Isinya kayak gini, terus mau dibaca. Ya udah. Nih ya udah, kita lihat di sini. Malah ngebuka itu ya. Tutup aja. Nah, kita berarti ini metodenya yang namanya yang belum dipanggil adalah apa namanya? Lupa. Di sini tadi adalah C1 manggil spreadsheet. Manggil spreadsheet. Manggil spreadsheet. Oh ya, itu ya. Ini ada ya. Saya panggil. Tuh. Kebaca kan ada di semua? Halo?
Iya Pak, baca Hmm. Pak. Baca, Pak. Nah, yang ini. Ya memang nggak rapi sih, ya supaya nggak terlalu banyak lah ininya, nggak terlalu banyak codingannya. Tuh ya, Budi sepak bola ini gini. Ngerti sekarang gimana caranya menyertakan berbagai library dan helper, baik yang bikinan, baik yang download dari Composer, ataupun yang download secara filenya, nggak pakai Composer, kayak contohnya tadi apa, PDF kan kita download tuh. Ya, kalau Composer kan itu downloadnya lewat Composer tadi ya, yang spreadsheet. Ngerti nggak ada di semua? Halo? Paham, Pak. Paham ya. Oke, saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada kendala gitu? Kita cari bersama aja. Gimana? Dari saya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, berarti mantap ya. Oke, saya rasa itu saja. Nggak ada lagi berarti? Nggak ada pertanyaan yang lain? Belum ya? Berarti Iya Pak, belum Pak. ya, sisanya adalah silakan berkoordinasi sambil menyicil tugas proyeknya. Ya? Halo? Baik Pak. Nah, baik. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Berarti tugasnya, ya, saya tegaskan lagi, tugasnya berarti dilanjutkan, tapi harus ada itu ya, harus ada Excel-nya, harus ada PDF-nya, ada PDF-nya gitu. Boleh nggak pakai PDF, tapi harus ada PDF-nya. Ada juga soalnya MPDF di Coding Editor juga ada MPDF. Downloadnya pakai Composer tapi. Terus juga harus ada grafiknya. Harus pakai Bootstrap juga. Pokoknya harus cakep. Ya. Minggu depan kita lihat satu demi satu ya, gitu ya. Ya Pak. Oke. Makasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, terima